perkenalkan nama saya Vinala Lensang. Saat ini saya akan memberikan review tentang buku Homo Deus yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Jadi buku Homo Deus ini merupakan kelanjutan dari buku Sapiens. Jika buku Sapiens menceritakan tentang bagaimana umat manusia berkembang, bagaimana revolusi umat manusia sehingga dapat menjadi makhluk yang paling unggul, maka Homo Deus menceritakan tentang prediksi dari penulis tentang apa yang kira-kira akan terjadi pada manusia di abad ke-21. Masalah apa yang kira-kira akan mereka hadapi di abad ke-21. Di buku ini juga penulis menuliskan tentang prediksi bagaimana cara pemikiran manusia pada beberapa tahun atau beberapa abad ke depan. Dalam menulis buku ini, penulis memulai dengan membandingkan perbedaan manusia di zaman dahulu dengan manusia di zaman sekarang. Jika dulu manusia sibuk memikirkan bagaimana cara bertahan hidup, di zaman sekarang manusia lebih sibuk untuk berpikir bagaimana cara memberikan kehidupan kepada sesuatu yang awalnya tidak hidup. Menurut penulis, beberapa ratus tahun yang lalu manusia sudah bisa mengatasi 3 macam musuh terbesar, yaitu yang pertama kelaparan, wabah penyakit, dan yang paling terakhir yaitu perang. Menurutnya 3 hal ini relatif sudah bisa diatasi oleh manusia di zaman sekarang ini. Penulis juga menjelaskan tentang bagaimana kita sekarang berada pada era yang begitu unik, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah lebih banyak orang meninggal disebabkan karena kelebihan makan daripada kekurangan makan. Lebih banyak orang meninggal karena usia tua dibandingkan karena terkena penyakit menular. Lebih banyak orang meninggal karena bunuh diri daripada karena perang atau terorisme atau penjahat. Nah, kita akan melihat contoh-contoh realita kehidupan tentang bagaimana manusia sudah dapat mengatasi 3 musuh terbesar itu. Yang pertama, kelaparan. Contohnya, pada tahun 2010, wabah kelaparan membunuh sekitar 1 juta orang. Sedangkan pada zaman sekarang, obesitas membunuh 3 juta orang. Di sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik adanya. Dan inilah yang dikatakan penulis bahwa kita berada di masa yang sangat unik, di mana kebanyakan orang itu meninggal bukan karena mengalami kelaparan, namun mengalami obesitas. Kebanyakan pada zaman ini kita bisa melihat bahwa ketika orang kelebihan memakan gula, mereka pun bisa terkena penyakit mematikan seperti diabetes. Ketika orang berlebihan memakan makanan cepat saji seperti McDonald's, KFC, akan memicu beberapa penyakit berbahaya seperti kanker. Bahkan orang-orang zaman sekarang itu sangat mudah meninggal bukan karena merasa lapar, namun karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Yang kedua yaitu wabah. Lebih banyak orang meninggal karena usia tua dibandingkan karena penyakit menular. Contoh sederhana, ketika terjadi flu Spain pada tahun 1918, kematian mencapai 50 juta orang, sedangkan kita bisa melihat pada zaman ini virus corona yang terjadi saat ini, kematian yang disebabkan oleh virus ini sekitar 4.000 orang. Ini menandakan bahwa dalam kurun waktu 100 tahun teknologi medis yang manusia miliki itu semakin baik. Bahkan para ilmuwan dan dokter bisa menciptakan vaksin atau antibiotik untuk menjaga agar daya tahan tubuh manusia itu tidak tergerus oleh umur atau bakteri bentuk apapun. Dari sini kita bisa melihat bahwa mungkin pertarungan kita melawan virus dan bakteri di alam itu sudah usai. Namun, karena ada bioteknologi yang lebih besar,
sangat mungkin akan terjadi epidemi yang lebih besar lagi yang dapat terus membahayakan umat manusia. Dan epidemi ini mungkin akan diciptakan oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pribadi, entah itu untuk ideologi suatu negara ataupun untuk ideologi ekonomi. Dan yang paling terakhir yaitu perang. Hari-hari ini lebih banyak orang melakukan bunuh diri daripada dibunuh oleh tentara, teroris ataupun penjahat. Walaupun senjata perang, kita bisa melihat walaupun senjata perang pada zaman ini semakin canggih, teknologi di zaman ini mereka membuat begitu banyak alat-alat perang itu semakin lebih baik dan lebih mutakhir daripada zaman yang dahulu. Namun fenomena yang dapat kita lihat saat ini, suatu negara atau suatu wilayah itu berperang itu adalah hal yang jarang sekali terjadi. Bahkan itu mulai menjadi suatu hal yang bukan hal yang biasa jika kita pada zaman ini berperang. Saya kira pada zaman saat ini itu yang lebih tajam dari senjata adalah lidah dan jari. Mengapa saya mengatakan bahwa lidah dan jari lebih tajam dari senjata? Karena pada zaman ini semua orang menggunakan sosial media, semua orang menggunakan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Jari dan lidah lebih tajam dari pedang karena kata-kata kita yang kita lontarkan di sosial media bisa saja membuat seseorang merasa tersinggung, dan setelah dia merasa tersinggung dia akan merasa depresi, sehingga hal-hal seperti bunuh diri itu dapat terjadi. Dan itu yang membuat zaman ini semakin unik karena kebanyakan orang meninggal bukan karena perang tapi meninggal karena bunuh diri. Setelah melihat 3 realita kehidupan yang sudah bisa diatasi manusia seperti wabah, perang, dan kelaparan, pada akhirnya manusia itu tidak lagi diliputi oleh rasa cemas, melainkan manusia sekarang mulai mengarahkan pandangan mereka kepada sesuatu hal, kepada agenda yang lebih besar, kepada kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan kekal dan kehidupan abadi dan keilahian. Saya kira di masa depan manusia bahkan bisa menciptakan cheat death untuk menghindari kematian. Manusia dapat minum pil untuk mengoptimalkan kesehatan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan peluang terbaik untuk bertahan hidup lebih lama. Nah, hal inilah yang dikatakan penulis yang akan menjadi masalah di masa depan kepada masalah yang akan dihadapi oleh para homo deus di masa depan. Dalam mencari kebahagiaan dan keabadian, manusia sebenarnya sedang berusaha meningkatkan diri mereka menjadi dewa. Harari membayangkan bahwa dalam upaya memperbaiki diri, dalam upaya mengoptimalkan diri kita untuk mencapai kesempurnaan, tanpa kita sadari kita akan menghancurkan humanisme itu sendiri. Hal ini sangat jelas seperti yang dikatakan penulis. Sangat mudah bagi Homo sapiens yang hanya bisa menghasilkan pisau batu api dan telah berubah menjadi seorang Homo Deus yang bisa memproduksi pesawat ruang angkasa, komputer. Mengapa mereka harus mengkhawatirkan bahwa sapiens akan berakhir dari garis evolusi dunia? Lalu jika tidak membicarakan masalah wabah, perang, dan kelaparan, apakah yang akan menjadi masalah manusia pada beberapa abad ke depan? Di sini penulis menguraikan ada 3. Yang pertama yaitu hubungan manusia dan hewan itu banyak berubah. Manusia pada saat ini sudah setingkat dengan dewa. Mengapa? Karena manusia dapat memilih hewan yang mana yang dapat bertahan hidup, hewan yang mana yang dapat dibiarkan hidup, dan hewan yang mana yang bisa dipelihara. Kita bisa melihat fakta bahwa contohnya ada 200.000 serigala yang dibiarkan
liar, dibiarkan hidup di alam liar, sedangkan ada 400 juta anjing yang dipelihara dan dibudidayakan di dalam rumah. Selanjutnya yaitu adalah teknologi meningkatkan hidup manusia. Di zaman saat ini manusia nantinya akan mencoba mengkolaborasikan ilmu komputer, sains, bioteknologi, dan rekayasa genetika dengan teknologi untuk memperpanjang hidup mereka ataupun mengintegrasikan dirinya dengan mesin, bahkan bisa menjadi robot. Rekayasa genetika nantinya akan menjadi cabang ilmu yang diandalkan pada masa depan. Di bidang kesehatan saja bisa kita lihat saat ini, di bidang kesehatan manusia menggunakan teknologi untuk meningkatkan kehidupannya. Contohnya melalui bionic engineering, genetic engineering, dan artificial intelligence. Dalam bionic engineering kita bisa melihat contoh bahwa pada saat ini ketika orang membuat organ buatan menggantikan tubuh yang hilang seperti tangan, kaki, bahkan jantung. Kita bisa melihat fenomena itu pada zaman sekarang ketika seseorang mengalami kecelakaan dan bagian tubuhnya harus diamputasi. Pada saat ini telah ada implan untuk seperti kaki palsu di bahan-bahan yang sangat canggih. Jadi jika di abad 20 kita fokus menyembuhkan orang, maka pada abad ke-21 kita akan fokus meningkatkan kesehatan. Siapa di dunia ini yang tidak mau hidup dan bertahan lebih lama di dunia ini, ataupun siapa yang tidak mau dapat menebak kehidupannya. Melalui hal-hal ini manusia bisa menciptakan hidup yang lebih lama, bahkan manusia bisa menebak kapan kematian mereka. Penulis juga menuliskan bahwa akibat dari teknologi meningkatkan kehidupan manusia, harga untuk meningkatkan kapasitas hidup itu akan semakin mahal dan hanya tersedia bagi segelintir orang saja. Mungkin hanya para kaum elit saja yang dapat menikmati fasilitas-fasilitas ini. Jumlah pekerjaan orang yang tersedia akan semakin berkurang karena telah digantikan oleh teknologi yang lebih efektif. Penulis juga menuliskan bahwa jika manusia bisa berumur panjang, mereka memiliki waktu lebih banyak untuk menyenangkan orang-orang di sekitar mereka. Mereka memiliki waktu lebih banyak untuk meraih cita-cita mereka, dan mungkin nanti rumah sakit akan membuka antrian untuk menawarkan entry operation, yaitu pengoperasian untuk mendapatkan immortal. Dan fenomena-fenomena ini sebenarnya sudah bisa kita lihat sejak saat ini. Contohnya kita bisa melihat anti-aging atau krim anti penuaan dini. Hal ini bisa kita katakan merupakan bagian dari langkah-langkah kecil yang umat manusia lakukan untuk menuju kehidupan yang abadi. Jika mereka menggunakan krim anti-aging, mereka tidak akan terlihat tua, mereka akan terlihat tetap muda dan tetap bersinar. Dan yang paling terakhir yaitu algoritma dan dataisme pengendali kehidupan manusia. Akan muncul paham baru yang disebut sebagai dataisme. Data akan menjadi fokus utama manusia di masa depan. Agama yang ada saat ini nantinya akan diajak berkelahi dengan paham ini. Mengapa? Karena seperti namanya, paham ini berpendapat bahwa data dan informasi adalah bagian komponen utama, di mana kita semua manusia hanyalah komponen-komponen pendukungnya saja. Tanpa kita sadari, banyak dari kita sudah percaya akan algoritma. Tanpa kita sadari, saat ini banyak dari kita sudah percaya dengan algoritma dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, wearable devices yang memonitor detak jantung. Ada juga Google Maps. Algoritma itu sangat membantu manusia untuk menghindari pengambilan keputusan yang buruk. Algoritma juga dapat memberikan pasangan yang cocok kepada kita
melalui aplikasi Tinder. Akhirnya algoritma dapat membentuk kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence, yang dapat menggantikan pekerjaan manusia. Contohnya pengembangan self-driving car yang mengancam pekerjaan para supir. Self-driving car itu diciptakan agar mobil itu dapat berjalan dengan sendirinya tanpa menggunakan supir. Jadi ketika di masa depan Anda tidak perlu lagi belajar bagaimana caranya mengemudi suatu mobil. Di masa depan Anda tidak perlu repot-repot membayar sopir jika Anda tidak tahu caranya membawa mobil atau Anda takut menggunakan mobil. Di masa depan Anda hanya perlu menggunakan artificial intelligence ini, yaitu smart self-driving car. Dan ini sangat jelas bahwa sangat-sangat mengancam pekerjaan para sopir di masa depan. Dan artificial intelligence ini jelas-jelas lebih baik daripada tenaga manusia, karena artificial intelligence ini tidak memiliki emosi, sehingga artificial intelligence ini mampu mengerjakan pekerjaannya dengan fokus tanpa terpengaruhi oleh emosi mereka. Akhirnya kita bisa melihat di sini bahwa kecanggihan teknologi menjadikan manusia menuhankan dirinya. Dari buku ini kita bisa mengetahui bagaimana kira-kira masa depan umat manusia, mulai dari artificial intelligence, kekuatan algoritma atau kekuatan data atau dataisme seperti yang tadi saya katakan, dan yang paling terakhir manusia yang menuhankan dirinya, manusia yang menjadikan dirinya sebagai manusia super. Saya kira buku ini bagi saya pribadi, dibandingkan buku Sapiens sebelumnya yang saya baca, saya lebih tertarik dengan topik bahasan buku ini. Mengapa? Karena memang benar seperti yang penulis katakan, bahwa di masa depan manusia itu akan menuhankan dirinya tanpa mereka sadari. Hal-hal yang mereka lakukan itu adalah menuju kepada keabadian. Penulis juga mengatakan bahwa manusia itu jarang puas dengan apa yang sudah dia capai. Reaksi paling umum manusia pada prestasi adalah bukan kepuasan, melainkan mengejar sesuatu yang lebih. Manusia itu sangat menginginkan, selalu mencari sesuatu yang lebih, selalu menginginkan sesuatu yang lebih besar dan lebih nikmat. Ketika manusia memiliki kekuatan yang baru, yang besar, contohnya seperti manusia telah berhasil menuntaskan musuh terbesar seperti wabah, kelaparan dan perang, maka manusia akan berpikir bahwa mereka sanggup melakukan hal yang lebih besar daripada hal itu. Nah, yang disebutkan penulis bahwa manusia bergeser dari Homo sapiens menjadi Homo Deus, makhluk yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Makhluk yang menganggap dirinya sejajar dengan Tuhan. Makhluk yang mengejar keabadian melalui ilmu pengetahuan. Yuval mengatakan bahwa misi andalan sains modern adalah mengalahkan kematian dan mendapatkan keabadian. Yuval menulis bahwa Google pernah membuat anak perusahaan bernama Calico, dan misi mereka adalah melawan kematian. Kenapa hal ini bisa terjadi? Seperti yang saya katakan tadi, ketika manusia sudah berhasil mengatasi suatu masalah, mengatasi musuh terbesar, maka dari itu manusia akan berusaha mengejar sesuatu yang seharusnya tidak mereka kejar. Melalui buku ini, saya rasa pemikiran saya mulai terbuka, dan yang saya pikirkan bahwa sekalipun di masa depan artificial intelligence dan dataisme akan berkuasa, namun manusia superhuman itu saya rasa tidak akan pernah
tercapai. Karena menurut saya sendiri, berdasarkan pandangan saya sebagai orang yang beragama, sekuat-kuatnya manusia itu, manusia tidak akan sanggup melakukan hal yang lebih besar dari yang Tuhan lakukan. Jadi mungkin, menurut pendapat saya, mungkin artificial intelligence dan dataisme akan menguasai tatanan dunia. Namun bagi manusia yang ingin menjadi superhuman, itu tidak akan pernah terjadi, karena manusia itu bukanlah Tuhan, dan alam semesta pasti memiliki hukum-hukumnya untuk membuat kehidupan manusia ini menjadi seimbang. Sekian dari saya, terima kasih. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when